Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Rizky Amalia, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi semester 6 dengan NIM 0201201036. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Hukum Pajak dengan dosen pengampu Bapak Faisal Asmi'i M.Ak. Di sini saya ingin memberitahukan beberapa poin pembahasan. Yang pertama, bumi, air, dan kekayaan alam. Yang kedua, pajak-pajak, bea dan cukai. Yang ketiga, penerimaan negara bukan pajak atau non-tax. Yang keempat, hasil perusahaan negara. Yang kelima, sumber-sumber lain seperti pencetakan uang dan pinjaman. Yang pertama ada bumi, air, dan kekayaan alam. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipengaruhi untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Dan menurut Pasal 1 Ayat 2 menurut Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam termasuk yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Bumi, air, dan kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional. Yang ketiga ada penerimaan negara bukan pajak atau non-tax. Dalam Pasal 2 Nomor 20 Tahun 1997 terdapat 7 jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, yaitu yang pertama, penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah yang terdiri dari penerimaan jasa giro, penerimaan sisa anggaran pembangunan atau SIAP, dan sisa anggaran rutin atau. Yang ketiga adalah penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba pemerintah, hasil penjualan saham pemerintah, dan dividen. Nah, dividen sendiri merupakan pembayaran berupa keuntungan yang diterima oleh negara sehubungan dengan keikutsertaan mereka selaku pemegang saham dalam suatu perusahaan. Yang keempat merupakan penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilakukan pemerintah, terdiri dari pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberian hak paten, hak cipta, dan merek. Yang kelima yaitu penerimaan berdasarkan putusan pengadilan yang terdiri dari lelang barang, denda, hasil rampas yang diperoleh dari kejahatan. Yang keenam yaitu penerimaan berupa hibah, dan yang ketujuh penerimaan lain yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat ada hasil perusahaan negara. Yang tergolong dalam perusahaan negara yaitu semua perusahaan yang modalnya merupakan kekayaan negara dengan tidak melihat bentuknya. Selain itu, ada perusahaan negara yang berada dalam lapangan hukum perdata yang terbentuk PT dan sahamnya seluruhnya berada di tangan pemerintah atau kementerian yang bersangkutan. Yang kelima yaitu sumber-sumber lain. Yang pertama ada pencetakan uang atau defisit spending. Secara teoritis sebenarnya dapat saja dilakukan oleh pemerintah kapan saja. Tetapi cara ini tidak populer karena membawa akibat yang sangat mendalam di bidang ekonomi. Oleh karena itu, defisit tersebut ditutup dengan melalui pinjaman atau kredit luar negeri yang berasal dari kelompok negara, donor yang dalam anggaran belanja negara. Penerimaan dari pinjaman tersebut merupakan penerimaan pembangunan yang sebenarnya juga merupakan uang muka pajak yang kelak di kemudian hari menjadi beban generasi mendatang. Yang kedua ada pinjaman negara, baik berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Di sini pinjaman negara dapat dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka pendek sendiri yaitu pinjaman yang cara pemberian pembukaan uang muka oleh Bank Indonesia pada pemerintah sebelum penerimaan negara masuk ke kas negara. Yang kedua ada jangka panjang. Pinjaman ini merupakan cara penerbitan uang kertas berharga atau obligasi berjangka waktu. Penjualan obligasi berjangka ini ditunjukkan kepada seluruh masyarakat dan hasil penjualannya digunakan untuk membiayai pembangunan. Nah, pinjaman luar negeri sendiri dapat dibagi dua macam, yaitu bantuan program dan bantuan proyek.
Bantuan program itu sendiri merupakan bantuan keuangan yang diterima dari luar negeri berupa devisa kredit. Devisa kredit ini kemudian dirupiahkan dalam kas negara, sehingga kas negara bertambah yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Yang kedua, ada bantuan proyek. Bantuan proyek itu sendiri adalah bantuan kredit yang diterima pemerintah dari negara donor berupa peralatan dan mesin-mesin untuk membangun proyek tertentu seperti proyek tenaga listrik, jembatan, jalanan, pelabuhan, telekomunikasi, dan irigasi. Sebagian dari bantuan proyek ini diberikan dalam bentuk jasa konsultan dan tenaga teknisi yang membantu merencanakan pembangunan proyek. Nah, kesimpulannya yaitu ada 3, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. Yang kedua, negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Yang ketiga, ada pendapatan negara dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan yang ketiga adalah hibah. Sekian saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.